Bentar Ibu, nggak ketemu lagi. Ketemu. Nah, Ibu sudah kirim ini ke Andika ya, sama PPT untuk tugas tambahan ya yang mau didiskusikan minggu depan. Nah, ini judulnya ini Clinical Pharmacokinetic Simplified Approach Part 2. Ini pada pasien. Jadi ini kasus pada pasien betul. Kemudian di sini ada obat-obat yang neurotherapeutic window seperti theophylline, phenytoin, termasuk digoxin. Sekarang kita lihat yang digoxin ya. Ini hitung-hitungan pada manusia, digoxin ya. Nah, digoxin, because the therapeutic range of digoxin is very narrow, jadi sangat sempit ya. Jadi antara 0,5 sampai 2 itu ada 4 kali, itu cukup luas itu. Sebetulnya yang ada buku yang menjadi pegangan Ibu malah antara 0,8 sampai 1,6, 2 kali. MTC-nya 2 kali dari MTC-nya. Jadi therapeutic index itu sangat sempit sehingga kita harus memang dosis dengan hati-hati. Ya, nah, sehingga underdosing and overdosing are not uncommon. Jadi undermedicated di mana kadar obat dalam darah di bawah MEC dan atau kadar obat di atas MTC itu sangat mungkin terjadi, sering terjadi pada pasien. Oleh sebab itu, kalau kita ngasih obat digoxin kepada pasien, sebagai farmasis kita harus monitor terapinya tanpa harus menetapkan kadar obat dalam plasma ya, karena di rumah sakit tidak ada fasilitas itu, tapi kita bisa melihat nanti gejala klinisnya. Nah, di sini kita lihat bahwa ini memang di jurnal ini 0,5 sampai 2 ya. 2 di atas 2 baru atrial aritmia, malah dia menyebabkan ketidakteraturan irama jantung. Makanya tadi lama-lama dia bisa paralyzed kalau Ibu bilang ya. Nah, F oral ini maksudnya faktor availability. Kalau tablet 0,68 nanti ada rumusnya ya dalam PPT yang Ibu share ke si Andika tadi. Andika tolong di-share ke teman-temannya. F faktor bioavailability berarti 68%, tablet itu kan 0,68 F-nya. Berarti dari dosis tablet yang kita minum 0,5 itu 68% yang diserap, cuma sangat kecil ya. 68% dari 0,5 itu yang diserap. Kalau elixir lebih bagus, 80% ya. Kapsul 0,95 atau 95%. Nah, ini mencari VD-nya ini, VD digoxin ini rumusnya CL clearance. Nah, VD kan dibutuhkan untuk menghitung LD ya, loading dose. Minggu lalu kita Ibu terangkan. Sementara clearance kita butuhkan untuk menghitung maintenance dose. Jadi karena keragaman pasien itu sangat mempengaruhi nasib digoxin dalam plasma, kita cari berdasarkan ini IBW ini berat badan ideal pasien, kemudian CT ini concurrent therapy factor. Terapi faktornya dipengaruhi oleh penyakit dan ini ya di bawah ini kita lihat ya. Jadi kita cari dengan ini sehingga nanti didapatkan dosis yang pas untuk pasien. Jadi penyakit yang mempengaruhi kadar digoxin dalam plasma itu eutiroid, hipotiroid dan hipertiroid. Ya, jadi dikalikan faktor ini nanti dalam menghitung dosis. Rumusnya nanti Ibu tunjukkan di PPT. Ya, jadi umumnya kalau yang gagal jantung itu kan orang tua ya. Nah, orang tua juga sudah punya komorbid. Di antara komorbid yang paling sering juga adalah gangguan kelenjar tiroid sehingga hormon tiroidnya tidak normal gitu ya. Orang muda juga ada menderita itu, orang tua lebih banyak lagi. Nah, sehingga faktor pengalih. Nah, kemudian ini interaksi obat. Kalau pasien juga mendapatkan obat yang quinidin misalnya dikali faktor pengalih 0,6. Kalau Verapamil 0,6 gitu ya. Nah, kemudian CHF faktor congestive heart failure, gagal jantung ya. Ini faktor pengalihnya. Nah, kemudian yang penting lagi kita lihat adalah dia diserap dengan baik di intestinal tract ya. Jadi persen bioavailabilitasnya F-nya antara 60 sampai 95%. Kemudian makanan, obat seperti antacid, kolesteramin ini obat anti kolesterol ya, kaolin, sulfasalazin ini semua ini metoclopramid ini obat anti mual itu menurunkan bioavailabilitasnya. Kalau menurunkan sih tidak apa-apa, paling underdosing. Yang susah itu nanti kalau kita dia meningkatkan bioavailabilitas itu jadi overdosing ya.
Yang penting lagi adalah mana dia ya? Ini eliminasinya. Jadi hipertiroidisme, jadi kadar hormon tiroid yang tinggi dalam tubuh meningkatkan clearance. Sementara hipotiroid menurunkan clearance. Kalau meningkatkan clearance berarti dia kadarnya dalam plasma lebih rendah dari yang kita prediksi. Tapi kalau dia menurunkan clearance itu kan pengeluaran obat ya, volume cairan tubuh yang dibersihkan dari obat per satuan waktu. Jadi kalau clearance-nya menurun pada kondisi hipotiroid, berarti kadar penumpukan kadar digoksin dalam plasma. Jadi untuk pasien-pasien yang hipotiroid kita harus hati-hati, kemungkinan akan over medicated atau overdosing, sehingga dosis itu nanti mungkin kita sesuaikan, kita turunkan ya. Nah kemudian katanya di sini, nah ini dia, ada kasus 2 ya, wanita 80 tahun, digoksinnya dosisnya kecil cuma tablet yang dosis terendah 0,25 mg sehari. Sekali sehari ya untuk pengobatan fibrilasi atrial. Nah, kemudian dia komplain letargi, fatigue ini lemah lesu ya. Kemudian decrease appetite ya, menurun nafsu makan, dan konstipasi. Kemudian 2 hari sebelum berkunjung ke dokter kembali mulai intermittent nausea and vomiting. Mual dan muntah bergantian intermittent. Nah, ini adalah tanda-tanda awal keracunan digoksin pada pasien. Ya, jadi kalau pasien sudah mulai merasakan gangguan pada saluran pencernaan, mual, dia muntah, udah stop. Berarti harus turunkan dosis digoksin. Sudah mulai ada tanda-tanda awal keracunan digoksin. Nah, kalau kita nggak hati-hati, nanti over medicated atau overdosing, kita nggak mau nanti pasien malah mengalami serangan jantung, gagal jantung karena berlebihnya kadar digoksin dalam plasma. Ya, nah jadi ini semua kasus pada pasien. Nah ini yang mesti kita pertimbangkan ya kalau kita mau memberikan digoksin atau termasuk obat-obat yang sangat sempit therapeutic window-nya, ambang batas keamanan. Nah nanti kalau kita belajar penyesuaian dosis pada kasus berikutnya, kita akan belajar menetapkan dosis menggunakan grafik ini ya. Jadi tidak sekarang Ibu sampaikan. Nah sekarang Ibu mau share screen. Ada yang mau bertanya enggak sebelum Ibu share screen yang PPT? Bentar dulu Ibu stop share dulu. Silakan bertanya sambil Ibu cari filenya. Ada yang mau bertanya enggak? Silakan. Ada yang kurang mengerti dengan apa penjelasan Ibu? Silakan bertanya. Ada yang bertanya? Sekarang Ibu share screen. Apa betul pertimbangan kita dalam menghitung atau menentukan drug dosage regimen ya? Ibu sudah bagi ke Andika. Nanti Andika silakan di-share ke teman-temannya. Karena di 6 slide terakhir itu ada kasus atau tambahan kasus 1 ya, hitung-hitungan itu yang didiskusikan dengan kelompoknya dan akan dipresentasikan minggu depan. Ya, jadi selalu tujuan terapi kita itu optimum therapeutic response. Tidak maksimum, kalau maksimum therapeutic response efek sampingnya juga nanti agak intens ya. Jadi yang kita inginkan itu adalah efek terapeutik optimum di antara MAC dan MTC kadarnya dalam darah. Nah dengan demikian minimum adverse effect atau adverse drug reactions ya. Nah oleh sebab itu untuk obat-obat dengan narrow therapeutic window biasanya kita individualization of drug dosage regimen. Kita masih sesuaikan karena banyak pengaruh tadi faktor-faktor. Nanti kita belajar phenytoin sebagai anti epilepsi juga theophylline obat asma itu narrow therapeutic window juga banyak faktor yang mempengaruhi. Pasien merokok dengan tidak merokok, minum alkohol dengan minum alkohol itu beda sekali farmakokinetik theophylline atau phenytoin sehingga ada faktor koreksi. Nah itu yang mesti kita perhatikan. Jadi regimen dosis obat yang lengkapnya itu adalah how much drug are you going to give, dosisnya, besaran dosis satuannya miligram, kemudian how often will you give the drug, dosage itu frekuensi. Bisa sekali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari, bisa sekali seminggu, ada dosis obat yang sekali seminggu. Ya, mefloquine contohnya. Nah, ini daftar
obat-obat dengan narrow therapeutic window, obat-obat keras ya, yang kita harus hati-hati. Sehingga dalam terapi kepada pasien kita harus melakukan monitoring ya, monitoring terapi. Jadi setelah obat diberikan, makanya farmasi klinis itu kan bedside teaching ya, harus setiap hari ikut visit dokter itu ke pasien. Nanti kita tanya gejala apa yang dirasakan oleh pasien. Jadi kalau seperti pasien yang mendapatkan digoxin tadi, kalau sudah menunjukkan tanda-tanda mual dia, muntah, nah itu kita udah tahu, oh ini berarti medicated, mungkin dosisnya perlu disesuaikan. Nah, ini adalah therapeutic window dari obat-obat yang narrow therapeutic window. Lihat di sini yang paling kecil itu nanogram itu memang digoxin ya. Di sini 1 sampai 2 nanogram ini di buku Scharger Ibu ambil ini. Ya. Jadi kalau kita mau seperti tadi Ibu ulang lagi seperti Eugenia bilang, kalau kita mau melihat mana yang fix MAC MTC untuk pasien kita ya, lihat tata laksana terapi di rumah sakit. Atau secara nasional DPS sudah mengeluarkan, karena itu sudah diujikan secara klinis pada pasien Indonesia. Ya, beda ras untuk orang bule, orang Cina, orang Indonesia seperti orang Indonesia, suku Melayu, itu akan berbeda nanti nasib obat seperti digoxin di dalam plasmanya. Maka kita harus hati-hati. Nah, ini diskusikan nanti dengan teman ya, yang menentukan besaran dosis dan juga miligram tadi ya, kenapa paracetamol 500 mg, cefalosporin, antibiotik cefalosporin 1000 mg sekali kasih gitu ya. Kenapa CTM 4 mg, apalagi banyak obat itu beda-beda dosisnya ya. Ini yang mempengaruhi semua ini. Diskusikan nanti. Ya, jadi pendekatannya ada empirical, ada yang kinetik. Empirical itu uji coba atau dengan menggunakan pendekatan berat badan, luas permukaan badan ya. Nah, kalau kinetik dengan parameter farmakokinetik. Nah, ini kalau empirical itu kita misalnya obat anti kanker ya. Selama ini kita tahu kemoterapi itu yang pasien menderita itu bukan obatnya, tapi efek sampingnya. Karena obat anti kanker itu juga membunuh sel-sel sehat yang tumbuh cepat seperti sel kanker, sehingga kulitnya gosong, pasien muntah terus, kemudian rambut juga rontok gitu ya. Nah, untuk meminimalkan efek yang adverse drug reaction-nya harus kita hitung berdasarkan luas permukaan tubuh pasien. Nanti itu kalau Anda kerja di rumah sakit yang di bagian kemoterapi, menyiapkan dosis obat, kita harus hitung luas permukaan. Itu empirical approach. Kemudian warfarin kita ada international normalized ratio. Ada kita hitung nanti parameter ini. Nanti Ibu ajarkan di apoteker. Ya, karena warfarin juga obat dengan narrow therapeutic window, sehingga kita harus dosis itu kita cek sesuai enggak untuk pasien kita berdasarkan parameter ini ya. Kemudian ada drip dopamin itu, kemudian insulin sliding scale. Kalau insulin berdasarkan target kadar glukosa darah yang ingin dicapai ya. Jadi ini empirical approach. Kalau pharmacokinetic approach itu berdasarkan MAC dan MTC ya. MAC dan MTC sehingga nanti kita bisa merancang multiple dosage regimen untuk obat itu. Nah, ini ada gambar-gambar ini ya. Jadi kalau kita di biofarmaseutik dulu belajar pemberian obat tuh hanya sekali aja kan ya. Karena ingin mencari parameter farmakokinetik. Tapi pada kenyataannya dalam hidup ini kita jarang minum obat tuh sekali aja, tapi berulang. Ya. Yang berulang itu adalah kalau di sini kita lihat sekali pemberian ini oral ini ya atau non IV. Kalau kita tunggu obatnya habis dulu dalam plasma. Kalau tunggu habis kan di sini ya sempat di bawah MAC itu under medicated pasiennya, under dosing, sehingga kita hitung biasanya 1 kali pemberian frekuensi ini 1 kali tes tengah, makanya multiples of elimination half time, 1 kali tes tengah ya. Jadi 1 kali tes tengah kita berikan misalnya tes tengah obat itu 8 jam. Kita berikan makanya 3 kali sehari dia ya. Jadi sebelum habis kita sudah berikan obat baru. Nah, seperti ini grafiknya ya. Jadi karena dia belum habis kita tambahkan obat baru, belum habis kita tambahkan obat baru, maka nanti kadarnya akan meningkat dalam darah sampai suatu saat nanti kadarnya stabil. Nah, ini mulai stabil ini setelah pada tanda ditunjuk ini yang CSS itu. Minggu lalu kan untuk maintenance dose rumusnya kan CSS average dikali clearance ya. Nah, ini yang CSS itu. Jadi, kenapa di sini ini sudah stabil kadar obat dalam plasma? Kenapa di sini meningkat? Karena di sini laju masuknya obat lebih besar dari laju eliminasi obat. Jadi ini rate in, laju eliminasi itu rate out. Ya. Nah, di sini setelah 4 sampai 5 kali tes tengah, makanya ini 1, 2, 3, 4.
Biasanya setelah 4-5 kali tes tengah baru tercapai steady state namanya. Kondisi di mana kadar obat dalam plasma itu stabil, sudah rata, walaupun kita minum obat terus ya, tapi dia mendatar. Kenapa? Karena rate out-nya, laju eliminasinya sudah sebanding dengan dosis regimennya. Ya, rate in sudah sebanding equilibrium ya, sudah sebanding atau sama dengan rate out, sehingga tercapai kondisi steady state. Nah, kadar obat steady state inilah yang kita jadikan target untuk menghitung maintenance dose. Kenapa? Karena dia harus berada antara MEC dan MTC. Kalau ingin pasien kita mendapatkan pengobatan yang sesuai, tidak underdosing, tidak juga overdosing ya. Nah, di sini kita menghitung-hitung nanti. Nah, sehingga jadi nanti diskusikan apa yang menentukan besaran dosis itu. Yang pertama, target mau dicapai. Digoxin kenapa dosisnya 0,5? Karena targetnya cuma 1-2 nanogram. Kalau teofilin itu dosisnya ada yang 100 mg ya. Ya. Kenapa? Karena target yang dicapai itu 10-20 mikrogram per mililiter. Ya, jadi yang menentukan besaran dosis adalah target yang mau dicapai, yang menentukan berapa kali pemberiannya, frekuensi ya, frekuensi dalam sehari itu berapa kali dalam sehari adalah tes tengah eliminasi, ya. Jadi digoxin itu tes tengahnya 36-40 jam. Makanya dia sekali sehari, makanya tadi jawaban dari Sherina 3 kali sehari tidak mungkin. 1,5 miligram itu dia obatnya 0,5 miligram tabletnya, berarti 3 tablet itu sehari, itu nggak mungkin, itu menghasilkan gejala toksik terakumulasi dalam darah karena dia dieliminasikan sangat lambat dalam tubuh ya. Maka obatnya kita desain setiap 24 jam sekali sehari. Nah, ini pemberian secara intravena seperti ini ya. Jadi nanti ada CP max, ini ada peak ya, puncak, ini trough, lembah. Nah, idealnya untuk obat dengan narrow therapeutic window, puncak dan lembahnya ini jangan sampai di atas atau di bawah MEC. Di bawah MEC jangan sampai di atas MTC. Harus ada di antara therapeutic window. Ya, kenapa? Kalau sempat dia berada di atas MTC, pasien mulai menunjukkan gejala ini, gejala toksik atau adverse drug reaction yang intensif ya. Kita nggak mau seperti itu. Kalau sempat di bawah MEC yang lembah ini, pasien menunjuk tidak terobati gejalanya, underdosing. Nah, makanya di sini kita concern dengan narrow therapeutic window drugs karena rentang keamanan itu sangat sempit gitu loh. Kalau di sini ya, kalau di sini misalnya ya, kemudian kita harus berada dalam rentang itu. Ya. Jadi ini ada superposition, ini akumulasi obat dalam darah bisa kita hitung ya setelah pemberian keberapa, hari kedua, hari ketiga, atau pemberian yang keberapa itu bisa dihitung, ada rumusnya ya, sehingga kita bisa menghindari kadarnya di atas MTC. Nah, ini yang penting Ibu tunjukkan nanti. Nah, ini rumus ini harus hafal ya nanti untuk mencari menyelesaikan latihan atau tugas yang ada 6 soal nanti. Ini yang perlu. Nah, CSS average ini adalah target terapi kita. Ini bisa dilihat dari daerah antara MEC dan MTC. Misal, nanti ada soalnya mengenai tablet teofilin itu. Berapa kasusnya begini pasiennya ya. Kemudian berapa dosis untuk menghasilkan kadar yang ini yang kita inginkan, dia yang aman. Jadi ada pilih, kalau teofilin itu kan tadi therapeutic window-nya MEC-nya 10 mikrogram per mililiter, MTC-nya 20 mikrogram per mililiter. Anda pilih aja angka antara 10 sampai 20 gitu ya. Ingat, kalau pasien asma itu memang dosisnya beda-beda nanti dari dokter, tergantung kepada keparahan. Kalau misalnya pasiennya udah susah sekali nafas, sudah nah gitu ya. Jadi kita pilih kadar target itu mendekati yang maksimal, mendekati 20, bisa 15, bisa 18. Itu CSS target yang Anda set di sini. Tapi kalau pasiennya baru gejala ringan, mulai nafasnya itu berbunyi-bunyi itu bengek gitu ya. Ya jangan sampai yang tinggi betul ya, di atas 10 lah, 12 itu. 12 nanogram mikrogram per mililiter targetnya. Ya.
Jadi penetapan ini kita farmasis yang menentukan ya. Nanti untuk mencek apakah target dosis yang kita berikan itu sudah sesuai mencapai target. D0 ini adalah besaran ya, besaran dosis obat. Nanti gunakan ini. Tes tengah eliminasi. F faktor bioavailability. Seperti tadi, kalau tablet digoksinnya 68%, 0,68 berarti ya. Nah, kalau tidak dinyatakan lain, nggak disebutkan dalam tabel atau dalam kasusnya, kita anggap dia 100% bioavailable, berarti 1 nilai F-nya ya. VD adalah volume distribusi. Ini ada nilai tes tengah dan volume distribusi bisa Anda lihat di buku Sargel ya, di halaman terakhir Sargel itu ada tabel itu. Nah, tau ini adalah frekuensi pemberian obat. Satuannya jam. Bukan 3 kali sehari, 2 kali sehari ya. Kalau obatnya diberikan 3 kali sehari, berarti taunya adalah 8 jam. Karena 1 hari 24 jam. 24 bagi 3, berarti taunya 8 jam. Kalau 2 kali sehari, berarti taunya 12 jam. Kalau sekali sehari, berarti taunya 24 jam. Ya. Jadi rumus ini harus nanti gunakan untuk menghitung-hitung merubah-rubah dosis. Ya. Nah, ini accumulation index. Nah, ini rumusnya min E 1/1 kurang epsilon min KE dikali tau. Ya, jadi untuk apa? Untuk mengetahui misalnya pemberian yang setelah 10 kali 10 dosis itu berapa sih penumpukannya akumulasinya dalam tubuh. Jadi Anda cari faktor akumulasi ini ya 1/epsilon min KE dikali taunya. Taunya sekali sehari kita berikan ya. Nah, kemudian berapa nilai akumulasinya nanti kadar awalnya, kadar awal dikoksin dalam darah tambah AI ini. Nah, itulah yang kita cek kadar akhirnya. Berapa dia, apakah di atas MTC atau tidak. Nanti ada soalnya ini ya, untuk latihan. Nah, ini berdasarkan tes tengah eliminasi yang mempengaruhi frekuensi pemberian obat. Ya. Jadi ada dibagi 3 kelompok. Obat-obat yang tes tengahnya sangat pendek, di bawah 30 menit, untuk low TI ini low therapeutic index maksudnya atau narrow therapeutic window. Ya. Jadi low ini yang narrow therapeutic window must be infused, harus diinfus untuk menghindari fluktuasi. Ya, setiap lagi tidak nyaman, setiap 30 menit kita harus suntik seperti yang kemarin itu, kita harus suntik pasiennya setiap 30 menit, tidak nyaman kan? Karena tes tengahnya sangat pendek, jadi kita harus infus saja. Infus. Tapi kalau dia high TI, broad therapeutic window, obat yang aman, may be given less frequently, lebih jarang dibanding tes tengah. Ya, tes tengahnya kan 30 menit, bisa aja kita desain 4 sampai 6 jam. Ya, contohnya penisilin. Jadi antibiotika golongan penisilin seperti amoksisilin, ampicillin itu sangat aman. Maksudnya gini, jarak antara MEC dan MTC-nya itu 1000 kali loh. Bandingkan dengan digoksin cuma 2 kali ya. Jarak antara MTC dan MEC dan MTC itu 1000 kali, sehingga nggak apa-apa kita kasih obatnya itu kalaupun tes tengahnya pendek ya 30 menit, kita berikan 3 kali sehari, setiap 8 jam bisa. Setiap 6 jam bisa, tapi dosisnya lebih besar nanti ya. Makanya dengan rumus tadi kita hitung itu. Kemudian obat-obat yang kelompok obat yang tes tengahnya antara 30 menit sampai 8 jam. Jadi obat-obat yang narrow therapeutic window bisa diinfus ya. Atau bisa diberikan lebih sering ya, 3 sampai 6 dosis per hari untuk teofilin. Bu, gempa, Bu. Gempa. Buka pintu depan lah, Nak. Kalau lari gitu. Gempa ya. Enggak goyang dikit ya. Oke. Nah, kalau high therapeutic index, buka pintu depan, nanti kalau besar Ibu lari nih. Nanti kalau besar gempanya kita lari aja ya, keluar ya, sekarang masih belum. Nah, kalau high TI drugs, high therapeutic atau broad therapeutic window, ya kita bisa berikan 3 sampai 6 tes tengah seperti cephalosporin tadi. Dosisnya besar ya, 1 gram. Nah, tapi kita berikan setiap 12 jam karena dia sangat aman. Jadi maksudnya broad therapeutic window. Nah, untuk obat-obat yang tes tengahnya antara 8 sampai 24 jam, ini the most convenience, yang paling yang paling menyenangkan kita pilih frekuensinya. Ya berikan aja 1 kali tes tengah. Ya. Nah, jadi contohnya ini. Nanti Anda baca. Kalau tes tengahnya lebih dari 24 jam digoksin ini. Ya sekali sehari aja, tapi dosisnya lebih kecil nanti ya.
itu gitu. Nah ini sangat apa namanya ribet sekali, nggak perlu dihafal, nggak perlu dicari juga, nggak ada soal ini Ibu kasih ya. Yang penting rumus yang tadi itu aja. Nah, ini yang Ibu sebutkan monitoring terapi tadi, ya. Jadi kita mengestimasi initial dose atau loading dose itu berdasarkan target level ya, CP target. Ya, kita hitung loading dose, kita hitung maintenance dose, sudah ada rumusnya Ibu contohkan. Baru mulai terapi. Kemudian kita berikan pasien terapi, kemudian kita harus assess terapi. Patient response drug level. Kalau kita nggak bisa menghitung kadar obat dalam plasma, ada parameter lain seperti tadi. Kalau warfarin, INR. Kalau apalagi itu ada kadar gula. Kalau obat antihipertensi, tekanan darah, kita bisa cek. Kalau di Goxin, kita cek apakah pasiennya, kita tanya efek yang dirasakannya apa setelah minum obat itu. Kalau dia bilang enggak apa-apa, enggak ada tanda-tanda keracunan, oke. Kalau dia mengatakan bahwa sudah mulai mual dan muntah, kita cek ya, berapa dosisnya, itu assess tadi. Nah, refine dose estimate, kita harus menyesuaikan apakah dosisnya. Kalau dia underdosing, kita harus tambahkan dosisnya. Kalau dia overdosing, kita kurangi dosisnya. Adjust dose ya. Nah, ini tujuan kuliah farmakokinetik klinik. Jadi kita ngasih obat ke pasien itu dilepas aja nggak gitu. Konselingnya hanya pada tahap awal nggak gitu. Seorang farmasis yang baik, kita tetap memonitor. Ya kalau dia rawat jalan, kita telepon dia. Gimana? Apa yang dirasakan setelah minum obat? Kita bisa melis ya apa aja gejalanya. Kita cek nanti. Oh ini mulai mana? Adverse reaction dari obat yang mana ini? Di sana kita baru bisa menyarankan nanti apa namanya adjust dose ya. Nah, ini soal yang akan dikerjakan, diskusikan dengan kelompok, ya. Nah, lanjut terus ini rumus yang Ibu berikan ajarkan pada BF juga bisa digunakan ya di buku Shargel. Nah, ini dihitung itu katanya accumulation factor-nya ya. Jadi cari accumulation factor nanti tambahkan dengan 10 mikrogram itu, maka hasilnya berapa ya, itu yang nanti Anda cari dengan rumus. Ada 5. Oke. Selesai. Untuk tugas lagi ya Ananda. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sebentar, Ibu kasih kesempatan dulu 5 menit. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Halo. Kalau nggak ngerti ya bilang nggak ngerti ya. Nggak harus ngerti karena Ibu ceritanya
Mungkin agak cepat, mungkin ada yang yang lewat, yang tidak dipahami, ya silakan ditanyakan. Andika, tolong Ibu dibuatkan Google Form ya untuk kehadiran. Baik, Bu. Halo Andika. Sama untuk PPT yang barusan belum Ibu share, Bu. Yang Ibu share PPT yang minggu lalu, Bu. Gimana? Gak terdengar. Gimana? Teruskan suaranya dikit. Maaf, Bu. PPT yang barusan belum Ibu share, Bu. Yang Ibu share PPT yang minggu lalu, Bu. Udah Ibu share ya? Belum, Bu. Yang Ibu share PPT minggu lalu, Bu. Oh iya, PPT yang ini kan? Bentar dulu. Memang PPT yang Ibu tampilkan sekarang? Oh iya, sorry, introduction baru ya. Sorry. Ibu kirim sekarang sebentar. Ibu forward dari si ini aja, grupnya yang kelas A, ini salah forward Ibu. Bentar ya. Nah, Ibu tutup dulu. Sambil siapkan pertanyaan ya. Nah, ada Ibu kirim, Andika. Oke, ada yang mau bertanya, silakan. Itu udah ngerti semua, Ibu cuap-cuap dari tadi. Oke, kalau enggak Ibu share lagi, ada yang bagus Ibu mau share sebentar, Ibu cari dulu ya. Sambil Ananda menyiapkan pertanyaan. Oke, Ibu share screen lagi, ada yang bagus. Nah ini, ya. Ini membandingkan antara gimana kalau dosisnya ini 6 obat yang sama ya, 600 mg kita berikan 1 kali 24 jam. Kita mau hitung dosis itu nanti dengan rumus yang tadi, CSS average sama dengan 1,44 dan 0 T setengah dikali F per PD dikali tau ya. Itu kita cari dosis seharinya dulu. Nanti bisa dibagi dosis sehari misalnya 600. Terlalu besar misalnya kita bagi 3 kali sehari menjadi 200. Jadi gimana, atau menjadi 2 kali sehari 300. Jadi ini obat yang sama, dosis total seharinya sama, 600 mg diberikan sekali saja sehari. Maka profilnya seperti ini. Jadi jarak antara peak, puncak dan lembahnya itu sangat besar fluktuasinya, ya. Tapi enak minumnya cuma sekali 24 jam. Enak, nggak apa-apa, pasiennya akan ingat sekali 24 jam ya. Nah, tapi kalau obat yang sama kita bagi 2, 300 mg setiap 12 jam atau 2 kali sehari,
maka tentu CP-nya lebih rendah dari yang 600 ya. Tentu ininya fluktuasinya itu setiap 12 jam itu akan meningkat lagi karena kita berikan obat baru. Ya. Sehingga ini targetnya di sini. Kemudian kalau kita berikan bagi 3, 200 mg 3 kali sehari setiap 8 jam. Lebih sering lagi berarti ya. Nah, kadar obatnya dalam plasma lebih rendah. Fluktuasinya nggak terlalu tinggi jaraknya peak dengan trough ini ya. Tapi lebih sering jadinya. Nah, sekarang dari yang Ibu jelaskan tadi kemungkinan underdosing dengan overdosing. Untuk obat-obat dengan narrow therapeutic window, pilihan mana yang paling bijaksana? Siapa yang bisa jawab? Apakah 600 mg sekali sehari, 300 mg 2 kali sehari, atau 200 mg 3 kali sehari? Atau kita infus saja, diinfus kan gitu kadarnya. Siapa yang bisa jawab? Untuk narrow therapeutic window drugs, mana yang lebih bijak pilihannya? Izin menjawab, Bu. Sherina, ya. Kalau menurut Serina yang 300 mg, Bu. Kalau 300 mg dia berarti di konsentrasi dalam plasmanya itu antara under medicated sama over medicated. Kalau misalnya yang 600 ini kan udah hampir over medicated gitu kan, Bu. Sedangkan yang untuk 200 itu takutnya under medicated, Bu. Jadi nggak berefek. Terlalu rendah dosisnya ya. Nah, kembali lagi makanya patokannya adalah CP target ya. CP target, kita harus tahu CP targetnya berapa. Berapa kadar obat dalam plasma MEC, MTC, sehingga kita cari yang pemberiannya itu nanti obatnya itu mencapai MEC gitu ya. Jadi dari ini betul jawaban Serina tadi ya. Kalau kita berikan yang untuk narrow therapeutic window drug, sebaiknya kita berikan dosis kecil tapi sering. Ya. Nah, tapi kita harus tahu C targetnya. Ya, kalau dosis kecil tapi sering berarti jawabannya kan 200 mg setiap 8 jam. Tapi di sini kalau ternyata targetnya itu misalnya 20 sampai 40. Ya, kalau yang 200 mg enggak mencapai ini ya, enggak mencapai MEC ya, ada dosing kemungkinannya. 300 ada. Nah, sinilah kita bisa nanti membedakan LD dan MD. Loading dose kita bisa jadikan 2 kali dari maintenance dose untuk mencapai kadar obat langsung di dalam therapeutic window. Ya, nah umumnya kita kan loading dose dengan maintenance dose sama, itu biasanya untuk obat pemeliharaan. Tapi kalau pasien-pasien kritis biasanya loading dose-nya besar 2 kali lipat, nanti maintenance dose-nya baru yang biasa gitu ya. Kenapa? Karena MEC yang mau kita capai itu kita ingin capai segera, cepat ya. Jadi langsung melejit ya, tapi masih dalam di bawah MTC, nanti baru kita berikan maintenance dose separuhnya. Nah, untuk mencapai efek terapi segera pada pasien. Ya, jadi kembali lagi, mau 300, mau 200, tetap kita harus cek targetnya dulu. Ya, Sherina? Betul, jadi harus cek targetnya. Yang paling umum dipilih untuk yang narrow therapeutic window, itu dosis kecil lebih sering kita berikan. Tapi dosis kecil ini kalau jangan sampai underdosing pula, gitu ya. Ini ada gambar lagi yang menarik di atas ini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, ini yang menggambarkan ini pemberian sekali pemberian non IV ya, seperti ini. Kita enggak nunggu obat sampai habis dulu. Kalau nunggu sampai habis dulu, pasien kalau MEC-nya di sini ya enggak terobati dia selama berapa jam ini. Maka kita sebelum 1 kali tes tengah kita kasih obat baru. Jadi frekuensi pemberian obat ditentukan oleh tes tengah ya. Kemudian besaran dosis ditentukan oleh capaian target yang mau dicapai. Nah, tapi kalau untuk antibiotik nanti ada tambahan lagi berapa lama pengobatannya, durasi terapi. Jadi regimen dosis itu kan yang selain antibiotik itu biasanya kalau kita kan besaran dan berapa kali sehari ya. Tapi kalau antibiotik ada lama terapi, durasi terapi karena kita berkaitan dengan berkaitan dengan makhluk hidup yang bisa menyesuaikan diri ya, bakteri atau mikroba.
Kanker juga, obat kanker juga ada durasinya. Makanya kemoterapi itu ada durasi yang jelas gitu ya. Kenapa? Karena kita berkaitan dengan membunuh sel yang bertumbuh dengan cepat yang kita nggak bisa separuh-separuh. Harus berantas habis kalau memang mau kita bebas dari mikroba, itu harus dibunuh habis. Makanya kalau untuk antivirus ya, kalau asiklovir itu biasanya kita berikan loading dose-nya tinggi itu. 2 kali 100, 200 di awal, nanti kalau sudah maintenance dose baru kita berikan hari kedua, kita berikan dosisnya 100, misalnya 4 kali sehari atau 5 kali sehari. Jadi tujuannya apa? Kita kalau berkaitan dengan membunuh makhluk hidup yang mudah menyesuaikan diri, kita harus berantas habis. Juga lama terapi, contoh, kalau Ananda infeksi saluran pernafasan atas ya, kalau ke dokter dikasih amoksisilin atau ampicillin, itu dokter biasanya ngasih itu 1 blister ya. 1 blister itu kan 10 kaplet. Ya. Kalau dia setiap 8 jam, 3 kali sehari, berarti untuk 3 hari tambah 1 kali minum lagi. Nah, kenapa? Ya, kalau untuk cefadroxil hidroklorida, misalnya ibu kalau radang infeksi saluran pernafasan atas ya, infeksi radang tenggorokan itu nggak mempan lagi dengan amoksisilin. Saya minum cefadroxil, tapi nggak 3 hari, durasinya harus 5 sampai 7 hari. Kenapa? Jadi untuk antibiotik durasi terapi ditentukan oleh N+2. N+2. N itu apa? N itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk obat untuk membunuh bakteri itu. Jadi di mikrobiologi belajar itu ya. Jadi misalnya untuk amoksisilin dia bisa membunuh bakteri yang menyebabkan infeksi di saluran pernafasan atas kita ini 3 hari dia. Berarti yang aman itu sepertinya amoksisilin itu diminumnya N+2, 3+2 hari, 5 hari harusnya. Ya, tapi karena dokter biasanya BPJS itu kan sangat minimalis ya, dikasih 1 blister itu kan sudah 3 hari itu, tambah 1 kali minum kan udah melebihi N. Kalau cefadroxil, kalau cefalosporin itu 5 sampai 7 hari karena dia waktu yang dibutuhkan untuk membunuh bakteri dengan antibiotik itu 5 hari tambah 2, 7 hari. Jadi saya minum cefadroxil hidroklorida itu 7 hari, 2 kali sehari dia setiap 12 jam. Jadi butuh 1,5 blister. Ya, dari mana kita tahu itu? Baca di buku-buku mikrobiologi klinis ya, atau di AHFS atau tata laksana terapi infeksi antibiotik. Jadi begitu, kita menentukan regimen dosis itu bukan ujuk-ujuk muncul gitu, enggak. Ada dasarnya, bisa empirical, bisa kinetik ya. Di sini kita belajar, makanya belajar menghitung dosis seperti ini kan di farmakokinetik klinik baru ya. Jadi kalau enggak ngerti, tanyakan. Kerjakan tugasnya supaya Ananda bisa ngerti, sehingga kalau praktek nanti sebagai apoteker klinis, apakah di apotek, puskesmas, apalagi di rumah sakit, ya, di mana kita akan melaksanakan visit bersama dokter. Di sana farmasis itu memperhatikan pasien ini underdosing atau overdosing. Di sana kita menyesuaikan dosis, menyarankan pada dokter. Kita nggak bisa menaik atau menurunkan dosis pasien ya, obat pasien ya, tapi dokter. Kita sarankan pada dokter dengan alasan farmakokinetik. Ada yang mau bertanya? Silakan. Terkait tugas, ada yang mau bertanya? Jadi Ananda dari sekarang sampai seminggu lagi itu, minggu depan, itu diskusikan tugasnya. Bisa melalui Zoom, bisa melalui offline. Tapi kalau ada yang demam atau gejala-gejala itu Zoom aja lah, 40 menit itu cukup kok untuk mendiskusikan. Cari dulu masing-masingnya di rumah dengan PPT yang Ibu kasih, rumus-rumusnya tadi ya. Baca yang Ibu share yang lainnya. Nanti diskusikan dengan kelompok, minggu depan presentasi. Ada nilai presentasi, jadi kalau bisa kelompoknya itu dalam 100 menit bisa tampil semua, tapi kalau nggak bisa tampil semua ya nggak dapat nilai, yang nggak tampil ya. Makanya siapkan diskusinya dengan baik, presentasinya juga dengan baik, karena nanti ada nilai presentasi dan nilai penyelesaian kasus. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ibu mengharapkan semestinya harus banyak pertanyaan itu karena Anda sudah diskusi. Tapi mungkin karena kasus yang pertama itu sangat simpel ya.
sangat simpel, enggak banyak apa namanya yang dipertanyakan dari setiap kalimat tuh. Oke lah. Nanti kasus kedua saya bikin agak complicated dikit sehingga pembahasannya itu lebih menyeluruh ya. Kasus pertama ini kan kita belajar baru, ada belajar gimana case based method. Oke, ada waktu 9 menit sisa dari 9:10 ya Andika. Ibu leave meeting duluan, silahkan isi absen, kalau Ibu udah leave, isi absen, kemudian diskusikan rencana diskusi kelompok, ya. Kelompok 1 kapan, kelompok 2 kapan, sehingga nanti minggu depan sudah siap hasil diskusinya ditampilkan, jangan sampai enggak diskusi pula. Oke, Ibu leave meeting, tapi Anda tetap leave-nya 9:10 ya, Andika. Diskusikan, karena nggak ada yang bertanya lagi, Ibu perlu ke kampus, ini masih di rumah. Baik, terima kasih, nanti bisa tanyakan di WA aja kalau ada kendala-kendala atau ada yang kurang mengerti lagi ya, atau melalui Andika. Nanti Andika tolong kirimkan file Excel dari kehadirannya ya, Google Form. Baik, Bu. Baik, terima kasih ya, Ibu leave dulu, silakan tetap. Ibu ternyata host, jadi sebelum Ibu leave meeting itu harus Ibu jadikan co-host, hostnya pindahkan ke salah satu dari Ananda ya. Oke, nanti siapa yang apa namanya? Tidak nampak nama si Ibu, kasih yang host si ini Sri Wahyuni ya, tolong nanti